Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 10 mata kuliah paleontologi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Echinodermata. Uh, Slide ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah paleontologi. Jadi untuk anggota dari kelompok 10 sendiri, yang pertama ada Alvin Valencia Delson 1224003, lalu ada Fernanda Reza Diasa 1224048, berikutnya ada Yudhistira Bambang Sulaiman 120 24055, dan yang terakhir saya sendiri Latar Muhammad Ajay 120 24083. Boleh lanjut. Baik, sebelum kita memulai tentang pembahasan Echinodermata lebih dalam lagi, kita perlu tahu apa itu Echinodermata. Jadi, Echinodermata terdiri atas dua kata yang berbeda, yaitu yang pertama adalah Echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Secara umum, Echinodermata merupakan hewan yang memiliki kulit berduri serta memiliki kemampuan autotomi dan regenerasi yang sangat baik, sehingga dapat memulihkan bagian tubuh yang hilang, rusak maupun putus. Next. Baik, Echinodermata setidaknya memiliki beberapa ciri umum yang dapat kita amati. Seperti yang pertama, yaitu Echinodermata memiliki simetri pentaradial pada saat dewasa, yang artinya tubuhnya tersusun atas 5 bagian yang simetris dan tersusun secara melingkar dari pusat tubuh mereka. Namun, perlu diketahui, pada fase larva, Echinodermata memiliki simetri yang bilateral. Dan ciri umum yang kedua yaitu memiliki rangka endoskeleton. Ciri umum yang ketiga mempunyai pembuluh air atau sistem ambulakral. Nah, sistem ini sendiri berfungsi setidaknya dalam sistem pergerakan, respirasi, maupun untuk mengambil makanan. Ciri umum yang keempat yaitu memiliki 3 lapisan jaringan atau triploblastis. Echinodermata sendiri memiliki 3 lapisan jaringan embrional yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Dan yang ciri umum yang terakhir yaitu tidak memiliki sistem ekskresi. Echinodermata sendiri dapat mengeluarkan zat-zat sisa metabolismenya melalui permukaan tubuh mereka maupun kaki tabung yang mereka miliki. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah morfologi dari Echinodermata. Secara umum, Echinodermata memiliki morfologi berupa struktur tubuh yang ditopang oleh endoskeleton yang terdiri dari lempengan tulang kecil yang disebut ossicles. Ossicles sendiri terbuat dari kalsium karbonat dan pada beberapa kelompok dapat berkembang menjadi duri. Lalu Echinodermata memiliki 3 lapisan germinal, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm, yang terbentuk selama perkembangan embrio. Lalu, Echinodermata memiliki sistem saraf relatif sederhana tanpa struktur otak pusat. Lalu, sistem pencernaannya terdiri dari mulut di sisi bawah dan anus di sisi atas. Lalu, lingkungan pengendapan dari Echinodermata. Echinodermata merupakan kelompok organisme yang hidup di lingkungan laut, mulai dari zona pasang surut, tidal hingga dasar samudra yang sangat dalam. Kehadiran Echinodermata dalam rekaman fosil dapat menjadi indikator kuat pengendapan laut, karena kelompok ini tidak ditemukan di air tawar. Sebagai makhluk yang hidup di dasar laut, bentos, atau disebut dengan bentos, Echinodermata mencerminkan kondisi laut dengan salinitas normal yang diperlukan bagi kelangsungan hidup, karena kelompok ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, peran Echinodermata dalam interpretasi lingkungan pengendapan. Echinodermata dapat berfungsi sebagai penanda lingkungan pengendapan karena memiliki rangka dari kalsit yang mudah terdisartikulasi setelah kematian dan sangat sensitif terhadap energi hidrodinamika. Akibatnya, kondisi fosil Echinodermata sangat dipengaruhi oleh arus, gelombang, dan proses sedimentasi saat pengendapan berlangsung. Coba next. Pada kondisi energi rendah hingga sedang, fosil Echinodermata umumnya terawetkan relatif utuh atau hanya mengalami disartikulasi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa proses transportasi sedimen minimal dengan pengendapan terjadi dekat pada lingkungan asalnya. Sebaliknya, pada kondisi energi sedang hingga tinggi, fosil Echinodermata cenderung terfragmentasi ataupun pecah menjadi osikal dan duri, yang mencerminkan pengaruh arus dan gelombang yang lebih kuat serta adanya proses reworking selama pengendapan berlangsung. Selain energi, asosiasi fosil Echinodermata dengan jenis substratnya juga membantu interpretasi lingkungan pengendapannya. Fosil yang berasosiasi dengan substrat halus menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih tenang dengan sedimentasi halus. Sedangkan
Asosiasi dengan substrat kasar mencerminkan dasar laut yang lebih stabil dan dipengaruhi oleh dinamika pengendapan yang lebih aktif. Dengan demikian, kondisi fosil echinodermata dapat merekam karakter energi, transportasi, dan substrat, sehingga film ini efektif untuk digunakan sebagai fosil fasies atau penanda lingkungan pengendapan laut. Baik, yang berikutnya adalah contoh fosil dari Echinodermata. Jadi fosil Echinodermata itu mencakup organisme-organisme laut seperti bintang laut, bulu babi, teripang, bintang ular, dan sebagainya. Berikut adalah gambar yang kami ambil dari internet dengan sumbernya juga. Yang pertama ada fosil Ophiuroidea, itu merupakan bagian dari eh, bintang ular, fosil bintang ular, dan bagian dari Echinodermata. Berikutnya ada yang kedua, fosil Asteroidea. Ini merupakan gambar fosil dari bintang laut. Terlihat juga dia pentaradial atau simetri 5 bagian tubuhnya. Lalu yang berikutnya adalah fosil Chiridotidae. Nah, ini merupakan fosil dari gambar teripang. Eh, jadi, Chiridotidae atau teripang ini masih bagian dari Echinodermata, meskipun dia tidak memiliki simetri seperti bintang laut ataupun bintang ular yang gambar pada sebelumnya, tapi masih bagian dari Echinoderm. Oke, lanjut berikutnya. Oke, terakhir ada bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan kesimpulan yang kami ambil dari slide yang kami buat bersama, pertama dari definisi Echinodermata itu merupakan kelompok hewan laut tripoblastik yang memiliki ciri khas berupa kulitnya berduri, lalu memiliki rangka dalam atau endoskeleton dari kalsit. Serta simetri tubuh pentaradial atau yang tadi eh, simetri terbagi menjadi 5 bagian tubuhnya pada fase dewasa. Lalu organisme ini memiliki sistem pembuluh air ambulakral yang unik dan kemampuan regenerasi atau autotomi pada bagian tubuh yang rusak. Lalu berikutnya yang kedua, fosil Echinodermata berperan penting sebagai indikator lingkungan pengendapan laut yang telah teman kami sebutkan sebelumnya. Karena organisme ini hidup secara bentos dan tidak ditemukan di lingkungan air tawar. Kehadirannya mencerminkan kondisi laut dengan salinitas normal dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Lalu, penganapan tingkat keutuhan fosil Echinodermata menjadi kunci dalam menentukan energi hidrodinamika purba atau energi ketika proses sedimentasi berlangsung. Fosil yang ditemukan utuh berasosiasi dengan lingkungan berenergi rendah dan substratnya halus. Lalu sedangkan fosil yang terfragmentasi atau disarticulate itu menandakan lingkungan berenergi tinggi akibat pengaruh arus atau gelombang yang kuat. Seperti yang teman kami telah jelaskan sebelumnya. Lanjut. Baik, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Oke, oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Echinodermata. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi atau pembuatan PowerPoint slide untuk penugasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.